Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah ya, meskipun lewat maya, dunia maya ya. Kita bisa belajar bersama ya, dengan segala keterbatasan keadaan pada hari ini. Nanti coba saya akan memberikan materi melalui presentasi ya, melalui PowerPoint ya, materi pada hari ini ya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, marilah kita berdoa dulu ya. Silahkan dipimpin berdoa, ketuanya monggo, ketua kelas monggo dipimpin berdoa. Mas Solehin disiapkan dulu terus berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga dengan doa yang kita panjatkan senantiasa membawa keberkahan di dalam ilmu yang akan kita pelajari, kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Baik, selanjutnya coba saya presensi ya. Absen Lukman, hadir Muhammad, Fergian, Sakti Sukarsi, Febrian, Aris Kurniawan, Solihin ya, Faiz ya, hadir semua ya. Ada beberapa yang tidak hadir ya. Baik anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masuk materi bab fikih ya, yakni fikih munakahat ya. Munakahat, ada yang tahu munakahat? Tentang apa itu? Pernikahan ya. Wah, pinter Mas. Siapa ini? Lukman ya. Mas Aris ya. Wayai ya. Ya. Baik. Materi munakahat ya. Ini nanti saya sampaikan hanya sebatas teori ya. Untuk prakteknya ya belum dulu ya, belum diizinkan ya. Nanti next lulus lagi boleh ya praktek, tapi ini dasaran teori harus kalian mengerti terlebih dahulu ya, dipahami dulu ya. Apa anak sing wis siap ini? Lahirnya siap ya, batinnya belum. Iya. Baik, kita persiapkan diri ya secara secara teoritis dulu ya. Nanti coba kita mengkaji bab tentang munakahat ini ya. Coba ini saya sudah kelihatan. Ya, bab 4 ya. Oke, munakahat. Ya. Jelas ya?
Baik, ya. Temanya adalah indahnya membangun mahligai pernikahan. Ini nanti saya jelaskan secara singkat saja ya, secara singkat supaya waktunya nggak terlalu banyak ya. Kira-kira 5 menit ya. Semoga kalian bisa memahami dengan seksama ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa tunjuk jari ditanyakan, atau di akhir sesi nanti ya ada saya buka forum untuk tanya jawab ya. Baik, pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang hukum-hukum fikih ya. Fikih itu terkait dengan hukum, yakni yang akan kita kaji di dalam kita konsep materi ini adalah tentang hukum nikah, kemudian tujuan, kemudian rukun dan syarat nikah, kemudian hikmah pernikahan, dan ada kewajiban suami dan istri. Oke, baik, lanjut ke hukum ya, langsung ke hukum nikah. Nanti tadarus ini surat apa nih? An-Nisa ya, ayat 1-4 silakan nanti dibaca ya. Sudah bisa baca Quran semua tuh? Oke, baik, kita lanjut aja ke materi. Yang pertama tentang ketentuan hukum Islam tentang pernikahan. Oke. Pengertian kemunahan berarti pernikahan atau perkawinan ya. Dalam istilah syariat nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Secara pengertian saya yakin sudah mudah dimengerti ya. Kemudian tentang hukum ya. Hukum nikah itu apa? Hukum nikah itu pada dasarnya hukum asalnya. Jadi ada hukum asal yakni jaiz atau mubah ya. Mubah itu pada asalnya boleh melakukan dan boleh tidak melakukan. Akan tetapi ini terkait dengan latar belakang atau hal-hal yang mendasari seseorang, kondisi seseorang itu bisa menyebabkan hukum itu berubah menjadi sunnah atau wajib atau makruh atau bahkan haram. Nah, manakala kondisi-kondisi ini ada pada seseorang, maka seorang nanti menjadi berbeda hukumnya antara satu orang dengan yang lain. Contoh sunnah ya, sunnah hukum nikah itu menjadi sunnah bagi seseorang yang ingin menikah, dia mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan ya. Jadi ketika orang itu tidak segera menikah, dia masih bisa mengendalikan diri, tapi dia sudah mampu, jadi mampu secara lahir batin. Ini kategori sunnah. Ada yang wajib ya, wajib. Kalau yang wajib yakni bagi orang yang ingin menikah, dia mampu menikah secara lahir batinnya, dan dia kalau tidak menikah ini dikhawatirkan berbuat zina. Jadi kalau dia tidak menikah berbahaya, dia membawa mudarat, maka wajib, dan seterusnya ya. Ini hukum nikah. Kemudian yang kedua, tujuan pernikahan. Apa tujuannya? Ya, tujuan pernikahan ini karena ini sebagian dari syariat ya, bagian dari syariat Islam, maka tujuannya adalah untuk kemaslahatan ya umat ya, kemaslahatan manusia, kebaikan manusia, kebaikan orang tersebut ya. Yang pertama adalah untuk memperoleh rasa kasih cinta dan kasih sayang ya. Nah, sesuai yang termaktub dalam surat Ar-Rum ayat 21. Juga untuk memperoleh ketenangan hidup. Yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan seksual birahi ya, kebutuhan biologis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dan untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Jadi tujuan inilah yang ingin dicapai ketika seorang menikah. Kemudian berikutnya adalah rukun nikah, rukun dan syarat nikah ya.
Rukun itu apa? Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam sebuah ibadah. Jadi kalau dalam ibadah nikah, ya rukun yang harus ada, sesuatu yang harus ada dalam pernikahan, yaitu apa? Satu, apa? Calon suami, ya. Calon suami, ya. Dan ada calon istri. Nah, ini di dalam rukun itu, masing-masing rukun ya, itu ada persyaratannya, ada syaratnya. Contoh syarat seorang suami, ya, syarat nanti calon suami itu apa? Laki-laki dewasa, agama Islam, tidak dipaksa. Maaf ya, yang non Islam berarti tidak menggunakan hukum ini, tidak, ya. Ini khusus yang Islam. Nah, syarat istri, ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, yakni adanya wali nikah, ya. Wali nikah itu apa? Yaitu wali yang menikahkan, mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Jadi wali ini miliknya siapa ini? Ya, calon laki-laki atau perempuan? Halo? Perempuan, ya. Ya, perempuan, ya. Oke. Nanti pembagian wali ada macam-macam. Ada wali nikah itu ada wali nasab, ada wali hakim, ya. Nanti kita kaji lebih lanjut. Ini poin-poinnya dulu. Yang kedua ada 2 orang saksi, ya. 2 orang saksi ini harus laki-laki, ya, beragama Islam dan seterusnya. Ya, syaratnya nih. Kemudian yang 5 ada akad nikah, ya. Akad nikah itu yang berupa bentuknya ijab dan qabul, ya. Ijab dan qabul, ya. Ijab itu dari ucapan dari wali atau dari pihak mempelai wanita. Kalau qabul dari laki-laki.